Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 86. Ciuman mesra sang mantan. Erlangga mengangkat wajah tatkala mendengar suara yang sudah tidak asing lagi baginya. Mawar, dari mana saja kamu selama ini? Pria berjas dengan rambut tersisir rapi itu sontak berdiri. Apa aku boleh duduk? Iya, maaf, silahkan. Mawar duduk di sofa, sementara Erlangga masih bengong, berdiri di tempatnya. Orang yang selama ini hilang, bak di telan bumi, tiba-tiba muncul di hadapannya. Kenapa hanya bengong di situ, Mas? Mari duduk dan kita bicara. Ajak Mawar sembari tersenyum manis. Erlangga maju dan duduk tak jauh dari Mawar. Maaf, kalau waktu itu Mawar tidak sempat memberi kabar pada Mas. Mawar yang tadinya ceria, kini berubah melankolis. Itu tidak perlu bagiku. Sekarang katakan, dari mana saja kamu selama ini? Hari itu, Papa marah besar karena mengetahui hubungan kita. Mawar dipaksa untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Semua akses untuk menghubungi Mas, Papa hilangkan. Mas tahu sendiri kuasa Papa saat itu, bukan? Beliau tidak akan memberi ruang pada siapapun kalau tidak mengikuti keinginannya. Papamu sudah lama meninggal. Terus, kenapa kamu baru datang hari ini? Sudah lama Mawar ingin melakukan ini, tapi apalah dayaku. Mawar hanya perempuan lemah. Mawar takut almarhum Hamdan cemburu, dan pastinya Mas akan marah besar pada Mawar jika Mawar tiba-tiba muncul di hadapan Mas setelah kejadian itu. Mawar dengan air mata berlinang. Ambillah, aku tidak bisa melihat seorang wanita menangis di depanku. Erlangga menyerahkan sapu tangan pada Mawar. Terima kasih, Mas. Mawar menyeka air matanya. Terus, kedatanganmu kemari untuk apa? Sekarang kita berdua sudah tidak ada yang mengikat. Bagaimana kalau kita kembali merajut hubungan kita seperti semula? Aku tahu Mas masih memiliki perasaan yang sama dengan Mawar. Mawar bergeser duduk, memegang tangan Erlangga, dan menyandarkan kepalanya di bahu pria parubaya itu. Maaf Mawar, jaga sikapmu. Aku tidak mau kalau sampai ada yang masuk dan melihat kita seperti ini. Erlangga menarik tangannya dan menjauhkan kepala Mawar dari pundaknya. Maaf Mas, kalau Mawar terbawa suasana. Mawar masih sangat mencintai Mas, dan Mawar tahu Mas juga sama. Mungkin dulu, tapi sekarang tidak lagi. Aku sudah mengubur semua perasaanku setelah kamu meninggalkanku. Kamu tahu, selama 2 tahun itu, aku terpuruk. Aku kehilangan orang yang selalu ada di saat aku tidak bisa melakukan hal sendiri. Tuhan itu baik, mempertemukanku dengan seorang wanita lemah lembut. Dia mengajariku tentang hidup dan bagaimana melewatinya, hingga aku bisa menghapus nama perempuan yang tanpa hati, hilang dan hampir membuatku putus asa. Aku tahu pasti Mas masih sakit hati denganku, dan aku paham betul itu. Andai Mawar berada pada posisi Mas saat itu, mungkin Mawar juga akan melakukan hal yang sama. Tapi semuanya sudah berubah Mas, sekarang kita sama-sama sendiri. Mawar sangat berharap Mawar bisa berdampingan dengan Mas, agar rasa bersalah Mas di masa lalu dapat Mawar tebus di sisa hidup Mawar. Kembali Mawar memegangi tangan Erlangga dengan menatapnya tajam. Bulir-bulir air matanya sudah tidak bisa terbendung lagi. Mawar mendekatkan bibirnya ke arah Erlangga. Dan, Mawar, apa-apaan ini? Erlangga mencoba menghindar, tapi Mawar semakin melancarkan aksinya. Bibir, wajah, dan semua area tertentu tidak lepas dari incaran Mawar, hingga Mawar harus terhenti tatkala pintu tiba-tiba terbuka. Seorang perempuan berkebaya muncul.
Rantang yang ada pada genggamannya terlepas dan jatuh ke lantai. Erlangga melotot dan seketika berdiri. "Sulis, ini tidak seperti yang kamu lihat." Erlangga bergegas mendekat dan memegang tangan Bu Sulis yang masih berdiri bak patung. "Lepaskan. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu mendengarkan cerita sesungguhnya. Lepaskan kataku." Tatap tajam Bu Sulis hingga membuat Erlangga terpaksa melepaskan tangannya. "Jadi, kamu memanggilku kemari hanya untuk melihat ini? Menjijikan sekali. Sudah bau tanah, tapi tidak takut dengan dosa. Sulis, ada apa kamu kemari? Dan ada hubungan apa kamu dengan Mas Erlangga?" Mawar berdiri dari tempat duduknya dan mendekat mereka. Kamu lagi. Dasar perempuan tidak tahu malu. Jaga mulutmu, Sulis. Coba Mas lihat perempuan yang tidak tahu jaga mulut ini. Aku sudah menjaga mulutku dari orang-orang baik. Tapi untuk orang tidak tahu malu seperti kalian itu, memang takarannya sudah seperti itu. Dengan Tuhan saja, kalian tidak tahu malu. Apalagi hanya manusia sepertiku. Kamu memang harus diberi pelajaran agar bisa sadar dan menutup mulut bawelmu itu. Mawar mengangkat tangannya ke udara. Belum juga telapak tangan itu mendarat di pipi. Bu Sulis dengan cepat menangkap dan memutarnya. "Au, lepaskan, sakit. Mungkin dulu kamu sesenangmu menindasku dan berserang dengan Haris di depan mataku. Tapi jangan harap sekarang kamu bisa melakukan hal itu karena aku bisa melakukan lebih dari apa yang kamu lakukan padaku. Paham?" Bu Sulis mengempaskan tangan Mawar. "Mas." Mawar mengadu pada Erlangga, tapi Erlangga sama sekali tidak menggubrisnya. "Sudahlah Mawar, ada baiknya kamu pulang. Soalnya ada sesuatu yang ingin kami bicarakan." "Aku sudah bela-belain datang kemari, tapi apa yang aku dapatkan? Mas tega mengusirku di depan perempuan ini." Mawar berpegang manja pada lengan Erlangga. Tapi lagi-lagi, dia harus menerima perlakuan tidak enak dari Erlangga. "Mawar, tolong, hentikan sifat kekanak-kanakanmu ini. Sudahi sandiwara kalian. Ada baiknya aku yang pergi supaya kalian berdua bisa melanjutkan kemesraan kalian." Bu Sulis mengambil rantang yang tergeletak di lantai, lalu berbalik. "Sulis, tolong jangan pergi." Erlangga mencoba mengejar Bu Sulis, tapi lagi-lagi Mawar menghalanginya dengan menarik tangannya. "Lepaskan Mawar, aku sudah tidak ada rasa denganmu." "Jadi, Mas lebih memilih Sulis daripada Mawar? Kamu sudah tahu sendiri jawabannya. Sekarang lepaskan tanganmu sekarang juga." Mau tidak mau, Mawar melepaskan genggaman tangannya pada lengan Erlangga. "Aku tidak akan membiarkan Sulis merebut Erlangga dariku. Reno sudah menghancurkan usahaku, maka ibunya yang akan menanggung akibatnya." Erlangga terus saja berlari mengejar Bu Sulis yang sudah masuk ke dalam lift. "Sulis, tolong dengarkan aku." Erlangga menggedor pintu lift yang sudah tertutup rapat. Dengan wajah frustasi, Erlangga berlari menuju ke tangga darurat. Dia berharap masih bisa menemukan Bu Sulis di lantai dasar. Dengan sekuat tenaga dan keringat sudah membasahi tubuh, akhirnya Erlangga tiba juga di lantai dasar, berpapasan dengan keluarnya Bu Sulis dari dalam lift. "Sulis, tolong dengarkan Mas sebentar saja." Erlangga menggenggam erat tangan Bu Sulis. "Aku tidak usah mendengarkan apa-apa darimu. Bagiku, kamu sama halnya dengan pria pada umumnya. Baik karena ada maunya. Sekarang, lepaskan aku." Bu Sulis mengempaskan tangan Erlangga dan bergegas meninggalkannya.